Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga peserta masih semangat ya. Semangat lagi. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Supardi SPD MPD. Yang pertama kami haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari Rabu tanggal Oktober 2025 kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar orientasi MOSD P3K tanpa ada halangan suara apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang sabarnya untuk kita nantikan di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Mohon izin perkenalkan diri saya Widodo selaku moderator yang akan memandu acara seminar ini. Jika saya membaca susunan acara seminar pada hari ini, yang pertama pemaparan seminar dari saudara Muhammad Lukman Bayaki selaku peserta atau yang akan memaparkan. Kedua, sesi tanya jawab. Yang ketiga, ulasan atau saran dari Bapak Mentor, Bapak Supardi SPD MPD. Baiklah, kita akan menginjak acara yang pertama, yaitu pemaparan yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Lukman Bayaki. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kemudahan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya, orientasi P3K ini dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksananya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Dan waktu pelaksanaannya adalah agenda pertama yaitu tanggal 29 September sampai tanggal 2 Oktober pembelajaran secara daring. Agenda yang kedua tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025 yaitu agendanya mentoring. Sedangkan agenda yang terakhir adalah 8 Oktober 2025 yaitu seminar laporan. Adapun maksud dan tujuan dari seminar ini adalah pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2025 bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada peserta terkait pengetahuan, sikap, perilaku, dan mencerminkan nilai serta etika instansi pemerintah guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya, serta berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuannya adalah 1. Mengenal peran tugas dan fungsi ASN. 2. Mengenal nilai dasar dan etika pemerintah, etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, memahami dan menyediakan informasi kepada P3K yang baru saja diangkat. Nomor 4, mampu mengenal struktur organisasi tugas jabatan serta sistem kerja di lingkungan instansi pemerintah. Yang kelima, mampu menyusun laporan orientasi P3K yang menitikberatkan pada penyusunan rencana hasil kerja atau RKH. Yang keenam, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Serta 7, dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya masing-masing. Sebelum ke tahap selanjutnya, kita harus mengenal visi dan misi Kabupaten Semarang. Visi
yaitu visi Kabupaten Semarang pada periode 2025-2029, yaitu terwujudnya Kabupaten Semarang berdikari atau berdaulat, bersatu berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Selanjutnya misi. Ini sebagian dari misi Kabupaten Semarang, yaitu meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kemandirian perekonomian daerah berbasis industri pertanian atau intan pari. Selanjutnya visi dari OPT kita, yaitu SMP Negeri 3 Banyubiru, terwujudnya sekolah yang berprestasi, berbudaya dan berakhlak mulia. Kemudian misi yaitu ada 8 misi SMP Negeri 3 Banyubiru. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran dan pembimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi akademik dan yang dimiliki siswa. Yang kedua, mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya agar dapat berkomunikasi dengan baik. Adapun core value dan nilai kerja dari Kabupaten Semarang, yaitu 1. Berorientasi pelayanan, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, dan 7. Kolaboratif. Selanjutnya keempat, ini ada RHK. RHK rencana hasil kerja pimpinan yang diinterpretasi. Yang pertama, tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran dan rencana hasil kerja. Tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan. Aspek yang dipilih kuantitas, indikatornya tersusunnya dokumen laporan pengelolaan satuan pendidikan triwulan 1. Targetnya 1 dokumen. Kegiatan tahapan mengumpulkan dokumen dan mengelola data hasil kerja. Untuk penerapannya, yaitu ada 3, kompeten, harmonis, dan akuntabel. Yang kedua, untuk rencana hasil pimpinan yang diintervensi itu masih sama dengan yang pertama tadi, cuma berbeda di penerapan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Yang pertama, memberikan pelayanan dengan tulus dan ramah kepada masyarakat. Yang kedua, kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan staf tata usaha lain dan menyelesaikan tugas laporan. Yang ketiga, yaitu loyal. Loyal mematuhi standar kop surat dari pemerintah setempat yang berubah-ubah setiap kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, untuk rencana hasil kerja yang diintervensi itu masih sama dengan yang pertama. Untuk rencana hasil kerjanya juga masih sama dengan triwulan 1. Aspek yang dipilih kuantitas, indikatornya tersusunnya dokumen laporan pengelolaan satuan pendidikan. Untuk targetnya 1 dokumen. Dan kegiatan tahapannya juga mengumpulkan data dokumen hasil kerja. Untuk penerapan nilainya yaitu akuntabel, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Untuk akuntabel sendiri melaporkan kegiatan keuangan dan operasional sekolah secara transparan. Yang kedua, berorientasi pelayanan, yaitu ramah dan cekatan dalam menjalankan tugas dari atasan. Yang ketiga, kolaboratif, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya demi kepentingan bersama. Yang terakhir, simpulan dari semua orientasi yang telah saya pamerkan, yaitu adalah kesimpulan hasil orientasi dan rekomendasi. Yang pertama, tujuan orientasi dari ini adalah mengenalkan nilai dan etika instansi pemerintah kepada P3K. Yang kedua, memahami tugas dan fungsi ASN. Yang ketiga, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Demikian yang dapat saya paparkan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada
yang sudah memarkah dengan tegas dan jelas. Oke, kita memasuki yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu peserta yang ingin mau bertanya dipersilakan. Mohon izin bertanya. Perkenalkan, saya Agnes Yasuti Dr. Nugraini dari SMP 1 Banyuwangi. Berdasarkan materi yang dipaparkan, ada penerapan nilai-nilai berakhlak, terutama nomor 3.3 yaitu kolaborasi. Mohon untuk Bapak berikan salah satu contoh kolaboratif yang sudah dilakukan di instansi Bapak. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya jawab ini ya. Ya, ini kebetulan sekali. Pertanyaan ini dengan beberapa minggu yang lalu saya telah melaksanakan kolaborasi dalam pembuatan surat menyurat. Kebetulan saya dalam bidang surat menyurat. Di dalam bidang ini kemarin saya membuat surat kepada Dinas Pembantu Umum DPU Kabupaten Semarang. Dengan istilahnya kami dari pihak sekolah SMP 3 menyurati DPU Kabupaten Semarang dengan tujuan untuk pembangunan jalan yang sudah sangat memprihatinkan di depan sekolah kami. Adapun instansi terkait atau dengan sumber daya terkait yang saya maksud adalah yang pertama yang terkait dalam surat menyurat ini adalah guru bahasa Indonesia, yang kedua Bapak Kepala Sekolah kami, yang ketiga adalah Bapak Lurah kami, yang selanjutnya adalah ada dari Ibu DPR dan Pak Ngesti Nugroho tentunya ikut dalam memo surat ini dan tertuang tanda tangan beliau agar segera ditindaklanjuti. Menurut saya itu adalah mereka juga ikut membantu dalam persuratan. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sudah dipaparkan oleh pemateri yang sangat tegas. Memasuki acara yang keempat, yaitu ulasan atau saran dari Bapak Mentor, yaitu Bapak Sukarti, SPD LPD. Saya persilakan. Untuk Pak Lukman, beberapa catatan sudah saya tulis di sini. Tolong nanti dilengkapi atau mungkin ini ada yang harus dilengkapi, ada yang digeser. Gambar misalnya, gitu. Demikian ini. Iya, dilengkapi ya. Terus ada RHK, mengambil kata yang saya pilih. Baik, terima kasih Bapak Sukarti SPD LPD selaku mentor yang sudah memberikan saran pada pemateri, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Luman. Ini moderator yang akhir dan terakhir. Saya mewakili peserta dari awal hingga akhir. Saat bimbingan atau mentor, jika ada salah dan tutur kata baik tingkah laku atau kedisiplinan, Bapak, saya mewakili peserta mohon maaf kepada Bapak Sukarti SPD LPD dan juga peserta P3K Angkatan 14 tahun 2025. Saya sebagai moderator, jika ada tutur kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.